Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang berkelanjutan tadi? Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Masyaallah muslimin, para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang kembali kami ucapkan kepada seluruh pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga masih bisa menyapa kembali para pemirsa Fatwa TV, tentunya melalui acara program live interaktif yang selalu kita nanti-nantikan, yang insyaallah pada kesempatan kali ini bertemakan kembali ke hadis Nabi yang dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Haikal Basyarahil hafizahullah ta'ala, dan kita telah terhubung bersama beliau di kediaman beliau Martapura. Ya, mari sama-sama kita sapa beliau terlebih dahulu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Insyaallah. warahmatullahi wabarakatuh. Kif hal Ustaz? Bikhair Ustaz? Alhamdulillah bil Alhamdulillah. kabarnya baik. Alhamdulillah Ustaz. Suara Anda terdengar baik Ustaz ya? Terdengar bagus Ustaz ya? Jelas, insyaallah. Alhamdulillah. Jelas. Baik Ustaz, insyaallah kita akan 1 jam bersama para pemirsa Fatwa TV, Ustaz menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Fatwa TV nantinya Ustaz ya. Ya, Baik, tafadhal. syukran jazakumullah khairan. Ya, perlu kami informasikan bahwasanya program live interaktif Fatwa TV memungkinkan para pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio untuk bisa berinteraksi langsung dengan Al-Ustadz. Jadi bagi para pemirsa dan pendengar radio yang nantinya ingin bertanya langsung kepada Al-Ustadz, tentunya sesuai dengan tema yang telah kita tentukan, yaitu kembali ke hadis Nabi, nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 21 23 23 33. Kami ulangi sekali lagi, bagi para pemirsa, kami memberikan kesempatan untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustadz. Nantinya bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 21 23 23 33. Kemudian tak lupa pula kita ingin menyapa para pemirsa Fatwa TV, maksud kami juga tidak lupa ingin menyapa para pendengar radio yang ikut mendengarkan acara ini melalui radio. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Baik Ustaz, sembari mungkin kita akan, untuk mempersingkat waktu, kita langsung akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk di dalam redaksi kita Ustaz, sembari menunggu penelpon masuk. Baik Ustaz. Ya. Baik, pertanyaan pertama Ustaz. Pertanyaan dari Khairiza di DKI Jakarta. Beliau bertanya, "Afwan Ustaz, ana mau bertanya, saya umur 70 tahun dan sedang sakit dari sebelum Ramadan sampai hari ini. Bagaimana solusi puasa Syawal saya karena masih lemah Ustaz?" Masya Allah. Ya, Ya, jazakumullah khair tafadhal. atas pertanyaannya. Tentu ya, orang yang berpuasa itu disuruh dia berpuasa ketika terpenuhi syarat-syaratnya, kriterianya. Di antara kriteria orang yang disuruh berpuasa adalah orang yang sehat. Adapun orang yang sakit ataupun yang semisalnya, maka tidak diwajibkan dia berpuasa wajib, apalagi puasa sunnah. Makanya Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra." Kata Allah, barang siapa di antara kalian yang sakit atau dalam kondisi safar, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah dia ganti di hari-hari yang lain. Maka ayat ini berbicara dalam konteks seseorang berpuasa di bulan Ramadan. Tidak diwajibkan dia berpuasa. Bagaimana dengan berpuasa di bulan-bulan di luar bulan Ramadan, seperti puasa Syawal? Apakah juga harus seorang yang sakit memaksakan dirinya? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, bagi orang yang sakit, maka jangan dia memaksakan dirinya untuk berpuasa Syawal, yang mana itu bisa menimbulkan mudarat lebih besar. Maka dia tidak perlu berpuasa. Terus bagaimana cara menggantinya? Maka insya Allah kalau Syawalnya habis, dia tidak sempat berpuasa Syawal, maka insya Allah dia mendapatkan pahala niat.
yang mendapatkan pahala berniat seperti orang berpuasa di bulan Syawal. Wallahu a'lam. Insyaallah Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Ya. Kemudian Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari Abu Taimiyah di Sulawesi Tengah Ustaz, Kota Palu. Bismillah Ustaz, mau nanya apakah halal uang yang Anda terima dari seseorang yang bekerja sebagai PNS, di mana orang itu sewaktu sekolah SMP dan SMA pernah nyontek sehingga ia dapat lulus dari sekolah itu dan kuliah dan bekerja. Jazakumullah khairan Ustaz. Insyaallah. Dia ini yang PNS tersebut, apa dia yang menerima? Dia diberikan oleh orang yang bekerja sebagai PNS. Oh ya, kalau dia menerima dari orang yang PNS tersebut yang ijazahnya tadi dikatakan menyontek dan misalnya, maka insya Allah orang tersebut halal. Ya, dia tidak ada masalah. Tapi yang bermasalah adalah orang yang bekerja tersebut. Ya. Ketika dia bekerja dengan ijazah palsu atau dia bekerja dengan ijazah yang tidak sesuai dengan hasil jeripayahnya karena menyontek, adanya ghish dan kecurangan di waktu ujian, maka ini seseorang tidak boleh menggunakan ijazah tersebut ya dapati dengan ada hasil menyontek. Kalau dijelaskan demikian dan atasannya menerima, tidak ada masalah. Tapi dia harus jelaskan, tidak boleh dia tidak jelaskan. Tapi bagi orang yang menerima tadi, yang menerima dari orang bekerja ini, maka insya Allah tidak mengapa. Ya, sebagaimana kasus Barirah, ya, kasus Barirah, Rasul Barirah mengasihkan daging kepada Aisyah dalam bentuk hadiah. Barirah menerimanya dalam bentuk sedekah. Maka ini perubahan harta, ya, perubahan harta. Maka ini insya Allah tidak mengapa. Allah. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Tapi Ustaz, apakah kaidah ini juga berlaku Ustaz untuk hal-hal selain itu Ustaz? Misalnya kita tahu bahwasanya teman kita ini mendapatkan hasil uangnya itu dari perjudian Ustaz, kemudian dia memberikan kepada kita, apakah kita boleh menerimanya Ustaz? Atau mungkin bisakah kita katakan kaidahnya seperti yang tadi Ustaz katakan, bahwasanya uang ini boleh kita pakai tapi untuk dia tidak halal Ustaz? Emang kaidah ini ya, sebagian ulama ada melakukan kaidah ini semacam itu. Semuanya kalau dalam bentuk pemberian itu boleh, ya, sebagian ahli ilmu demikian. Tapi banyak juga para ulama tidak memutlakkan kaidah ini dipakai. Ya, tidak memutlakkan kaidah ini dipakai. Seperti misalnya hasil dari riba, kemudian ada orang mengasih kita dari hasil riba, boleh tidak kita gunakan untuk keperluan pribadi dan semisalnya. Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama di dalam masalah ini, karena kaidah ini juga bukan kaidah yang muqtaridah pada sebagian ahlul ilm. Tapi ada sebagian ulama menggunakan kaidah ini di dalam masalah ini. Allah a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz, karena sepertinya masih belum ada penelpon yang masuk, kita akan lanjutkan pertanyaannya dari tim dewan redaksi kita Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, sebelumnya pertanyaan dari Mutiah di Kabupaten Sukoharjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, saya banyak sekali berhutang puasa karena menyusui anak pertama dan kedua, namun belum mampu membayar zakat untuk mengganti puasa. Maksudnya mungkin di sini fidyah Ustaz. Bagaimana solusinya? Bayar zakat atau fidyah itu? Bayar fidyah mungkin maksudnya di sini Ustaz. Oh ya. Ya. Bagaimana solusinya Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, jazakallahu khairan atas pertanyaannya. Pertama ya, ahlul ilm berselisih tentang masalah orang yang menyusui, apakah dia harus mengqadha puasanya dan harus membayar fidyah? Apakah cukup dia membayar fidyah saja ataukah cukup dia mengqadha puasanya saja? Sebagian ulama juga membedakan antara dia takut untuk dirinya ataukah takut untuk anak-anaknya. Maka banyak pendapat ulama tentang masalah ini. Wallahu ta'ala alam, di antara pendapat yang saya yakini adalah pendapat yang mengatakan dia cukup membayar fidyah saja bagi orang yang menyusui, sebagaimana tafsiran Abdullah bin Abbas terhadap ayat wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin, dan ada orang yang tidak mampu berpuasa maka dia bayar fidyah. Ibnu Abbas pernah menggolongkan orang yang tidak mampu adalah dalam kondisi adalah orang yang hamil dan murdi, ya, orang yang hamil dan wanita menyusui. Ya, ini salah satu ya pendapat dari pendapat para sahabat. Sekali lagi masalah ini saya katakan masalah khilaf yang kuat di kalangan para
para ulama. Maka kalau ditanya saya pribadi, saya condong kepada pendapat Athar Ibn Abbas, walaupun Athar Ibn Abbas sendiri ini berbeda-beda. Kadang Abdullah Ibn Abbas menyuruh dia membayar puasanya, tidak membayar fidyah. Jadi ada beberapa riwayat dari riwayat sahabat yang mulia Abdullah Ibn Abbas. Tetapi riwayat yang benar yang dinisbatkan kepada Abdullah Ibn Abbas adalah riwayat yang mengatakan hanya membayar fidyah. Ya, ada riwayat yang athar dinisbatkan kepada Abdullah Ibn Abbas menyuruh berpuasa, maka terdapat kelemahan di dalam athar tersebut. Nah, kalau kita mengambil pendapat yang wajib membayar fidyah, maka fidyah itu harus dibayarkan setelah puasa itu kita lalui. Maka tidak boleh fidyah itu diakhirkan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Maka hendaknya dia segera membayar fidyahnya setelah selesai bulan Ramadan itu. Nah, bagaimana kalau orang tersebut tidak memiliki keluasan di dalam membayar fidyah? Ya, keterbatasan uang dan misalnya tidak bisa membuat makanan, memberikan makanan untuk orang-orang yang fakir dan miskin. Apa yang harus dilakukan? Terus bagaimana hal yang dia lakukan? Maka kalau tidak mampu membayar fidyah, maka hendaklah walinya, orang walinya yang di sekitarnya itu yang membayarkan fidyahnya. Misalnya dia punya suami yang membayarkan fidyah. Kalau tidak ada suami, tidak mampu, maka dia perlu punya anak, misalnya anaknya sudah besar berusaha, anaknya yang membayarkan fidyah. Kalau anaknya tidak ada, ayahnya dia punya, ya maka ayahnya membayarkan fidyah. Kalau tidak, misalnya tidak sanggup juga saudaranya. Kalau saudara tidak ada, maka kaum muslimin ya membantu dia untuk membayarkan fidyahnya. Ya, sebagaimana terjadi seorang sahabat yang melakukan hubungan dengan istrinya pada bulan Ramadan, dan dia disuruh oleh Nabi SAW ya membebaskan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Orang ini tidak bisa. Kemudian disuruh oleh Nabi untuk memberikan 60 ya, memberikan makan ke 60 orang fakir miskin. Dia tidak bisa. Ya, sampai Nabi SAW ya mendatangkan ya gandum, mendatangkan kurma dari sahabat yang lain. Kemudian disuruh Nabi bagi-bagikan. Kemudian kata orang itu, "Wahai Rasulullah, ya tidak ada yang lebih fakir daripada di kota Madinah ini kecuali saya." Kata Nabi, ini ambil untukmu dan keluargamu. Maka berdasarkan ini para ulama mengatakan orang yang tidak mampu, maka orang yang di sekitarnya, walinya yang membayarkan. Kalau tidak ada juga dari keluarganya, kerabat dekatnya, maka masyarakat di sekitar atau kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin. Dan kewajiban ini diserahkan kepada pemerintah ya, bupati ataupun yang semisalnya. Kalau tidak ada, maka kewajiban kaum muslimin membantu orang ini untuk membayarkan fidyahnya. Allah. Masyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Masyaallah. Tabarakallah. Ya, kami mengajak kembali para pemirsa kaum muslimin, pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio yang dimanapun Anda berada, bahwasanya acara program live interaktif ini memungkinkan para pemirsa untuk bisa bertanya langsung kepada Al-Ustaz, tentunya dengan sesuai tema yang telah kita tentukan, yaitu kembali ke hadis Nabi. Jadi bagi para pemirsa yang ingin bertanya langsung pada Al-Ustaz bisa menghubungi nomor layanan kami di 021 2123 2333. Baik, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ada pertanyaan dari Rahmatullah di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Bismillah, afwan Ustaz, ingin bertanya, saudara ana, kakak dan adik ana masih menjalankan riba. Apakah puasa mereka sia-sia? Bagaimana sikap ana cara kasih tahu karena mereka masih belum tahu tentang hal ini. Jazakallah khairan. Insyaallah. Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, apakah puasa orang yang masih bermuamalah dengan ribawiyah, puasanya sia-sia atau seperti apa? Pada asalnya ibadah puasa orang itu sah saja ya ketika masih dia melakukan perbuatan maksiat. Ya, maka kalau dikatakan ibadah puasanya sah saja. Tapi bisa jadi ya menjadikan mungkin ya ibadahnya tidak maksimal di dalam berpuasa. Kenapa? Akibat perbuatan yang haram. Tentu perbuatan haram ini berdampak di dalam masalah ibadah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para nabi-nabi, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibat wa'malu salihah. Kata Allah, wahai para rasul, makanlah makanan yang baik, wa'malu salihah, dan beramal saleh. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengaitkan amal saleh dengan makanan yang baik. Makanan yang baik adalah makanan yang dihasilkan dari sesuatu yang halal, baik halal zat makanan itu ataupun dari hasil mata pencarian
yang halal. Masya Allah. Maka Allah kaitkan dengan makanan yang baik adalah dengan amal saleh. Artinya mafhum dari ayat ini, orang yang diisi perutnya dari sesuatu yang haram, maka dia susah untuk beramal. Maka dia menjadikan orang tersebut malas dia beribadah. Kenapa? Karena perutnya diisi dengan sesuatu yang haram. Maka ini bisa berdampak bagi orang yang bermuamalah secara riba dan misalnya bisa mengganggu ibadahnya yang lain, ya, karena bisa menjadikan dia malas di dalam beribadah akibat sesuatu yang haram. Kemudian dari pertanyaan yang kedua adalah mengenai bagaimana cara menasihati saudara atau kerabat yang masih bermuamal dengan cara riba sedangkan mereka tidak tahu. Maka tentu orang yang tidak tahu, cara kita menasihatinya adalah dengan cara kita mengajari. Tentu diajarkan dengan cara yang lemah lembut, diajarkan dengan cara yang hikmah, dipahamkan kepada mereka. Kadang orang itu dia masih mengerjakan riba akibat ketidaktahuan, akibat ketidakpahaman. Maka kalau disampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun, dengan cara yang hikmah, maka insya Allah ya, orang tersebut bisa meninggalkan riba tersebut. Maka Anda sampaikan dengan cara yang hikmah, ya, dengan cara yang lembut, ya, Anda jelaskan dalil-dalilnya, ya, kemudian Anda paparkan dampak dari harta yang haram dan misalnya. Atau misalnya Anda ajak dia ke kajian, ke tempat pengajian, ya, di situ dijelaskan tentang mungkin masalah muamalah dan semisalnya sehingga dia paham. Atau misalnya Anda juga memberikan buku yang berkaitan dengan masalah muamalah semacam ini, mudah-mudahan dia memahami apa yang dia baca dan dia mendapat hidayah ketika dia membaca buku tersebut. Atau Anda ngirimi video cuplikan yang semisalnya yang menjelaskan tentang masalah itu. Artinya Anda berusaha semaksimal mungkin dengan cara yang hikmah, dengan cara yang sopan, ya. Maka kadang-kadang al-haq itu diterima orang, hak itu berat, ya, menerima kebenaran itu berat. Maka yang berat ini jangan kita menyampaikan hanya dengan cara yang susah, dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang hikmah. Maka itu mempertambah berat orang menerimanya. Maka al-haq itu, kebenaran itu berat diterima oleh seseorang. Orang meninggalkan kemungkaran, kemudian mengambil al-haq, mengambil kebenaran, itu berat bagi orang. Maka jangan sampai berat, sudah berat dari sisi asal, jangan sampai kita perberat lagi dengan cara penyampaian kita, dengan cara sikap kita yang kurang hikmah. Maka sampaikan dengan cara hikmah, dengan cara yang lembut, cari waktu yang tepat untuk berbicara dengan orang ini. Maka mudah-mudahan dengan itu orang tersebut dapat hidayah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan kami ucapkan jazakumullah khairan kepada yang telah bertanya. Tapi Ustaz, kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kabupaten Bekasi, Ustaz, yang bertanya bernama Roni Rahmawan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di tempat saya sering diadakan khitan anak perempuan bagi keluarga yang mampu dengan cara dirayakan seperti pada umumnya masyarakat di beberapa tempat di Indonesia melakukan khitan pada anak laki-laki. Apakah saya boleh memenuhi undangan dari keluarga yang mengadakan acara tersebut? Dan bolehkah memberikan hadiah berupa uang? Dan acara tersebut dihukumi seperti apa, Ustaz? Syukran, jazakumullah khairan. Wallahu ta'ala alam. Saya nggak tahu acara yang seperti apa yang diadakan di tempat dia, tapi yang biasa yang saya lihat di tempat saya, ya, ini mudah-mudahan ada kesamaan. Biasanya orang kalau khitan itu biasanya dikhitan di rumahnya misalnya. Kadang-kadang mengundang masyarakat di sekitarnya untuk makan-makan di rumahnya. Kemudian masyarakat di sekitar kadang-kadang membawa kado, membawa amplop dan semisalnya. Apakah hal semacam ini dilarang? Sebetulnya tidak dilarang. Mengajak orang makan di rumah dan semisalnya itu sebetulnya tidak dilarang. Yang dilarang adalah keyakinan orang tertentu bahwasanya kalau khitan ini harus ada acara semacam ini, atau keyakinan tertentu harus membaca surah-surah tertentu ketika anak ini dikhitan, ya, atau membaca zikir-zikir tertentu ketika anak ini dikhitan. Ini yang tidak boleh. Adapun sekedar hanya mengundang orang makan tanpa ada keyakinan tertentu karena rasa syukur anaknya dikhitan, maka ini tidak mengapa. Ini tidak termasuk dari sesuatu yang dilarang, dan juga tidak maksud dia mengundang orang itu untuk mencari uang. Ya, misalnya dia undang agar dia dapat uang yang banyak dan semisalnya, bukan itu tujuannya, maka insya Allah tidak ada masalah. Dia ingin berbuat baik kepada masyarakat untuk menggambarkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia undang orang-orang terdekat, orang di sekitarnya tanpa ada
bacaan-bacaan tertentu atau ayat-ayat tertentu yang dibaca dikhususkan, maka insya Allah itu tidak mengapa, karena asalnya mengajak orang untuk makan dan semisalnya itu diperbolehkan. Allah. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khair atas jawabannya. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya dari kota Surakarta Ustaz. Yang bertanya bernama Denny Aburio. Assalamualaikum Ustaz, ana izin bertanya, apakah ibadah puasa khususnya Ramadan bisa menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan seorang muslim? Mengingat banyak orang yang berpuasa hanya menjadi semacam rutinitas tahunan tanpa merasakan makna yang terkandung di dalamnya. Syukron, jazakumullah khairan. Bisa diulang sekali lagi pertanyaannya, apakah ibadah puasa khususnya puasa Ramadan bisa menaikkan derajat keimanan dan ketakwaan seorang muslim? Mengingat banyak orang yang berpuasa hanya menjadi semacam rutinitas tahunan tanpa merasakan makna yang terkandung di dalamnya. Syukran. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Bagaimana yang meningkatkan kualitas ibadah puasa agar ibadah puasa ini tidak menjadi rutinitas tahunan macam itu? Benar Ustaz. Tentu meningkatkan ibadah pertama, puasa ini adalah sebuah ibadah, sistem sifatnya adalah tahunan, artinya setahun sekali dikerjakan. Maka ibadah yang sifatnya mudah setahun sekali dikerjakan, tentu orang itu banyak lupa hukum-hukumnya. Ya, beda dengan ibadah sholat, ibadah yang lainnya yang kita kerjakan tiap hari, maka kita jangan lupa hukumnya. Bacaannya pun jangan lupa kita. Tapi beda. Kalau ibadah itu jarang dilakukan, maka kita mungkin banyak lupa. Ya, oleh karena itu, di antara hal yang terpenting seseorang sebelum masuk bulan Ramadan dan semisalnya, maka dia melakukan persiapan. Persiapan apa? Yang pertama, dia mempersiapkan ilmu puasa, belajar hukum-hukum puasa. Karena dengan itu dia bisa meningkatkan kualitas puasanya. Dia tahu mana yang membatalkan, mana yang tidak. Dia tahu mana yang makruh, mana yang tidak. Dia tahu mana yang sunnah, mana yang tidak. Dia tahu mana yang disuruh dikerjakan, mana yang tidak disuruh untuk dikerjakan. Maka pertama, dia mempersiapkan dirinya dengan ilmu. Kemudian yang kedua, dia mempersiapkan dirinya dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab kualitas puasa orang itu tidak naik, bahkan mungkin lebih menurun daripada ibadah puasa sebelumnya. Padahal prinsip seorang muslim, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Maka seorang muslim semacam itu punya prinsip. Maka bagaimana puasanya lebih baik daripada puasa tahun semalam? Maka dia dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua dosa-dosa. Karena sebab orang itu kurang maksimal, kurang optimal di dalam beribadah akibat dia tidak bertaubat, akibat banyaknya maksiat yang dia kerjakan. Maka kita mempersiapkan sebelum datang bulan Ramadan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah kita mengenal keutamaan Ramadan fadilah, keutamaan puasa itu sendiri. Kalau orang mengenal keutamaan, maka akan terbesit di dalam hatinya banyak beramal. Maka tiga hal ini kalau dilakukan, insya Allah menjadikan kualitas ibadah kita tambah bagus setiap tahunnya. Allahu a'lam. Insyaallah, syukran saja, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita pertanyaan selanjutnya kita berpindah ke Pekalongan Ustaz. Ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Purodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Mau bertanya, penentuan waktu sholat zaman Rasulullah itu pakai jam atau tidak Ustaz? Insyaallah. Jazakumullah khairan. Tentu zaman Nabi belum ada, setahu saya ada jam maka tidak pakai jam tentunya. Penentuan sholat adalah dengan melihat waktu, dengan melihat misalnya matahari, misalnya waktu subuh melihat dengan fajar shadiq, waktu zuhur melihat dengan tergelincirnya matahari atau tidak, waktu asar pun juga demikian, melihat bayang-bayang seseorang apakah sama persis atau tidak, waktu maghrib melihat terbenam matahari dan seterusnya. Maka itu melihat dengan tanda-tanda demikian. Adapun dengan waktu, dengan jam, zaman dulu, zaman Nabi belum ada jam. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya, dan kami ucapkan juga jazakumullah khairan kepada seluruh penanya. Ya,
Kemudian pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Kabupaten Tuban Ustaz. Hamba Allah dari Kabupaten Tuban, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, apa alas, sepertinya alas, ya, ini dijelaskan. Apa alas Nabi Muhammad SAW ketika sholat? Apakah sajadah atau tikar saja? Apakah termasuk sunnah sholat pakai sandal? Syukran, jazakumullah khairan. Ya, dijelaskan ya bahwasanya Nabi SAW dan sahabat itu ya lantai mereka itu ya sholat di Masjid Nabawi itu kerikil ya, tanah mereka kerikil, lantai mereka tidak pakai semen ya, tanah ya. Kadang di tanah itu ada kerikil, makanya kadang-kadang sebagian sahabat itu ketika sholat mereka singkirkan di kerikil ketika di musim panas. Itu tidak nempel di dada mereka. Maka di jidat mereka. Maka kalau ditanya alas di Masjid Nabawi itu tidak, itu terbuat dari tanah. Kadang itu sebagian tanah itu tertutup dengan kerikil. Kemudian bagaimana sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentu Nabi Sallam beliau sholat ya, pernah sholat di atas hasir, di atas tikar ya, Nabi Sallam pernah sholat demikian, dan Nabi juga pernah sholat ya di atas tanah langsung, dan itu kebanyakan keadaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Anda lihat ya di tentang masalah hadis puasa, ketika Nabi Sallam ketika diperlihatkan malam Lailatul Qadar beliau dalam keadaan sujud, maka dahi beliau penuh dengan tanah ya, karena itu menunjukkan tidak ada alas yang menghalangi ya jidat Nabi ke tanah. Ini menunjukkan sering sekali Nabi Sallam tidak memakai alas ketika beliau sujud ya, di waktu sholat. Nah, terus bagaimana dengan penggunaan sendal di waktu kita sembahyang? Zaman dulu betul para sahabat dan Rasulullah SAW memakai sendal di dalam sholat. Ya, makanya ada sebuah hadis yang masyhur, hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Pada suatu hari Nabi SAW beliau sholat, kemudian dikasih tahu oleh Jibril bahwasanya di sendal Nabi ada kotoran. Kemudian Nabi pun melempar sendal beliau. Maka para sahabat pun melihat, kok Nabi melempar sendal, maka semua sahabat pun melempar sendal mereka. Setelah selesai sholat, Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, ma hamalakum ala ilqa'ini alikum. Kata Nabi, apa yang menyebabkan kalian melempar sendal-sendal kalian? Kata sahabat, ra'ayna alqaitana alaik fa alqaina ni'alana. Kata sahabat, kami melihat engkau wahai Rasulullah melempar sandalmu, kami pun juga ikut melempar. Maka pada saat itu banyak sendal yang berterbangan. Ya, masa Nabi SAW. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwasanya sahabat Rasulullah dan sahabat itu sholat ya pernah mereka memakai sendal. Baik. Kenapa mereka memakai sendal? Pertanyaannya. Karena alas ya lantai mereka itu dari tanah, kadang dari batu kerikil, sehingga mengharuskan mereka memakai sendal. Adapun di masjid sekarang, maka kalau masjidnya seperti masjid Rasulullah tidak ada masalah. Seseorang memakai sendal yang tidak ada semennya, tidak ada lantainya, yang lantainya tanah, makanya tidak ada masalah. Tapi kalau masjidnya sudah pakai karpet, ya sudah bagus, maka jangan memakai sendal karena akan mengotori, dan ini tidak diinginkan di dalam sholat. Ya, kadang seseorang membawa sesuatu yang kotor dari sendalnya, maka tidak cocok ya dengan kondisi yang ada pada zaman Nabi SAW. Maka di kondisi pada zaman mereka itu ada aja ya semacam itu. Maka zaman sekarang ya kalau ya sudah masjidnya pakai karpet, maka tidak perlu pakai sandal. Ustaz, saya ingin mempraktikkan sunnah. Boleh dia pakai sandal, pakai khuf dan semisalnya kalau misalnya itu bersih ya, tidak mengotori karpet. Misalnya dia bawa terpisah kemudian dia pakai, tidak ada masalah. Tapi kalau sesuatu yang misalnya dari tanah, walaupun ya tanah itu sesuatu yang suci tetapi dia kotor, ya maka kadang orang terganggu dengan kotor tersebut ya, sehingga ketika sujud ya dahinya penuh misalnya dengan tanah, debu dan semisalnya. Sebagai orang kadang-kadang sensitif dan semisalnya, dan ini menimbulkan mudarat kepada orang lain. Ya maka oleh karena itu ahlul ilm mengatakan, bahkan ulama mu'asirin, maka tidak ada haja seseorang itu memakai sandal ketika di masjid itu sudah dikasih karpet dan semisalnya. Tapi kalau masjidnya tidak ada karpet, kemudian tidak berlantai, lantainya masih dari tanah semisalnya, maka tidak ada masalah. Dalam kondisi ini dia memakai sandal. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz
dari Angga Yulianto di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ustaz, saya adalah seorang yang bekerja di laut dengan skedul kerja 14 hari kerja di laut dan 14 hari libur. Terkadang Anda ditempatkan di atas sebuah kapal dan terkadang di sebuah pulau yang tidak berpenduduk. Di tempat Anda bekerja, entah itu di kapal atau di pulau yang tidak berpenduduk, itu disediakan fasilitas ibadah, yakni sebuah musola yang kami sudah terbiasa mendirikan sholat berjamaah, sholat Jumat, bahkan sholat Id ketika hari raya di sana. Apakah ini diperbolehkan, Ustaz? Ya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ini tidak ada masalah ya, seseorang mendirikan sholat ya di tempat yang sudah disediakan walaupun di situ penduduknya tidak ada. Ya, karena sholat berjamaah tidak mensyaratkan ya jumlah yang banyak, cukup 2 orang. Adapun sholat Id pun juga demikian. Adapun sholat Jumat, sebagian ulama pun mensyaratkan ya, walaupun banyak perkataan ulama dalam masalah ini ya. Pendapat yang paling benar adalah Jumat itu kalau sudah ada 3 orang maka bisa didirikan sholat Jumat. Maka tidak mengapa dia mendirikan sholat Jumat di tempat-tempat tersebut. Tetapi yang khilaf adalah apakah musafir itu harus mendirikan sholat Jumat. Nah, ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Tetapi apakah dia boleh mendirikan sholat Jumat? Boleh. Ya, boleh seorang itu mendirikan sholat Jumat, apalagi dia sudah menetap di sana, bekerja di sana, ya, menjadi rumah dia yang kedua tempat pekerjaannya tersebut, maka insya Allah tidak mengapa. Selama jumlahnya dari 3 orang dalam sholat Jumat, maka insya Allah tidak mengapa dia mendirikan sholat Jumat di sana. Adapun mendirikan sholat berjamaah tidak harus ke 3 orang, 2 orang sudah cukup. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz. Jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, kemudian dari Jakarta kita berpindah ke Kalimantan Selatan, Ustaz, di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Yang bertanya bernama Muhammad Aflah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Ya, saya tadi dapat artikel dari teman saya tentang kitab Nailul Autar tentang halalnya alat musik, dan di sana ada sahabat juga yang menghalalkannya, di antaranya seperti Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Amr ibn Al-Amru bin As, dan Abdullah bin Ja'far dan lain-lain, sampai ke generasi tabi'in dan tabi'in dan Imam Malik dan yang lainnya. Apakah dari pernyataan di kitab Nailul Autar itu benar, Ustaz, atau gimana, Ustaz? Mohon dijawab, insyaallah. Ya. Allah ta'ala alam. Pertama ya, sebetulnya saya nggak tahu redaksi seperti apa yang dia baca, tetapi sebetulnya dinukil ijma. Ya, Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala menukil sampai 40 ijma. Beliau menukil tentang pengharaman musik ini, dimulai dari masa sahabat dan generasi setelahnya. Ya, akan terjadi 40 ijma, sehingga mustahil kalau kita katakan ada sahabat yang membolehkan alat-alat musik. Kalau ada sahabat membolehkan alat musik, saya tidak dinukil ijma. Terjadi ada alat musik yang diperbolehkan seperti dub, ya, dub itu seperti Rabbana, ya, itu diperbolehkan ya dalam kondisi-kondisi tertentu. Adapun selain itu tidak diperbolehkan, seperti seruling, gitar dan semisalnya, piano dan semisalnya, itu tidak diperbolehkan alat musik. Adapun nisbat kepada sahabat saya kurang tahu, ya, mungkin nanti bisa dikirim ya tagnya seperti apa, ya, atau nanti insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kita akan cek ya di kitab tersebut, ya. Tetapi yang jelas ada nukilat ijma dari para ulama, lebih dari 40 ijma tentang masalah ini, ya. Maka musik itu ijma, bahkan ulama madhab, ya, ulama madhab yang sepakat, mereka berijma tentang ya haramnya musik ini, ya, tentang haramnya alat musik. Sehingga setahu saya tidak ada satupun ulama yang mengingkari ijma ini, kecuali yang disebutkan kepada Imam Ibnu Hazm. Ya, disebutkan kepada Ibnu Hazm yang beliau melemahkan hadis di dalam Sahih Bukhari, yang beliau ta'lil dengan hadis mu'allaq. Tetapi ya, ta'lil Ibnu Hazm ini tidak diterima oleh sebagian ahlul ilm. Wallahu taala. Syukur, Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari hamba Allah di Kabupaten Tuban, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, kalau mau makan atau sembeli ayam, baca bismillahirrahmanirrahim atau bismillah saja, Ustaz? Dan juga mau wudu atau salat, bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, Ustaz? Jazakumullah khairan, insyaallah.
Iya. Untuk makan cukup kita membaca Bismillah aja. Hmm. Apa dalilnya? Dalilnya ada hadis Nabi Sallam ketika ada seorang anak makannya tangannya ke sana kemari. Kata Nabi, ya ghulam samillah, kul biyaminik wa kul mimma yalik. Kata Nabi, wahai anak kecil, bacalah dengan menyebut nama Allah. Maka disunnahkan kita hanya membaca Bismillah saja, tidak melengkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau seandainya ada sebagian ikhwah ingin menyempurnakan Bismillahirrahmanirrahim, tentu itu tidak mengapa. Tapi afdalnya adalah ikhtisar, ya, mencukupkan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, mengucapkan Bismillah. Ya, tentu membaca Bismillah ini, kita disuruh membaca Bismillah ini ketika memulai makan, ya, ketika memulai makan. Dan orang kadang disediakan makanan itu beraneka ragam, ya, di mejanya. Ada kue, ada nasi, ada lauk ini, ada lauk ini. Apakah setiap kali dia mengambil makanan yang berbeda itu dia membaca Bismillah? Jawabannya tidak. Cukup dia sekali membaca Bismillah untuk semuanya. Kecuali dua kondisi. Dia mengulang membaca Bismillah itu ketika disajikan dia makanan, kemudian dia makan makanan tersebut, kemudian dia angkat makanan tersebut, didatangkan lagi makanan baru, maka makanan yang baru disantap itu tidak disuruh lagi membaca Bismillah. Atau kita pergi meninggalkan tempat kita, misalnya pergi ke kamar mandi atau semisalnya, atau ada telepon yang menelpon kita, kemudian kita tinggalkan tempat meja menjawab telepon, kemudian kita kembali, maka disunahkan lagi membaca Bismillah. Itu dua kondisi yang disuruh seorang disunahkan membaca Bismillah. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah apakah disunahkan juga membaca Bismillah ketika berwudu dan sholat. Kalau disunnahkan, apakah membacanya Bismillahirrahmanirrahim ataukah cukup? Pertama, setahu saya tidak ada anjuran di waktu sholat kita membaca Bismillah, ya, ketika sebelum memulai sholat. Yang ada adalah setelah kita bertakbiratul ihram, ya, sebelum kita membaca surah Al-Fatihah atau surah setelah Al-Fatihah, itu saja disuruh membaca Bismillah. Maka di dalam sini, di dalam sholat secara khusus, ya, kalau dimaksudkan adalah setelah bertakbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah, maka kita membaca secara utuh karena hadisnya utuh, ya, karena hadisnya utuh. Karena kata hadis Anas, yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Kata Anas bin Malik, Nabi dan sahabat itu khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar dan Utsman yusirruna bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka mempelankan, mensirkan bacaan bismillahnya. Maka hadis ini nas bahwasanya dibaca bismillahirrahmanirrahim. Adapun di waktu wudu, maka hadis tentang membaca bismillah di waktu wudu ini ada 9 sahabat yang meriwayatkan. Baik itu dari hadis Abi Hurairah, dari hadis Aisyah, dari hadis Ali, dari hadis yang lainnya. Maka ada 9 sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Baik itu perintah wajib membaca bismillah ketika berwudu ataukah sekedar anjuran, semua hadis yang berbicara membaca bismillah, memerintahkan membaca bismillah ketika berwudu, maka semua hadisnya adalah hadis yang lemah. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Semua hadisnya adalah hadis yang sangat lemah, tidak bisa saling menguatkan. Tidak bisa saling menguatkan. Makanya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala ditanya tentang masalah baca bismillah ketika berwudu. Kata beliau, la a'rifu syai'an yasih fi hadzal bab. Kata beliau, saya tidak mengetahui sesuatu, ya, yang sahih pada bab ini tentang membaca bismillah. Maka tidak ada hadis yang sahih membaca bismillah. Oleh karena itu pendapat Imam Malik di dalam masalah ini, kata beliau, bahkan beliau mengatakan yukrah, dimakruhkan orang membaca bismillah ketika berwudu. Maka pendapat Imam Malik ini pendapat yang wajih, yang kuat, karena tidak ada dalil di dalam masalah ini. Karena tidak semua memulai sesuatu itu membaca bismillah. Karena tidak semua kita memulai sesuatu itu disuruh membaca bismillah. Contoh misalnya, ketika adzan, apakah seseorang memulai adzan harus membaca bismillah? Tidak ada dalilnya. Ketika seorang mau bertakbiratul ihram, sebelum bertakbiratul ihram, apakah disuruh dia membaca bismillah? Tidak ada dalilnya. Maka tidak semua ibadah itu harus dimulai dengan membaca bismillah. Maka harus dilihat dalilnya. Kalau ada dalilnya, maka dilihat apakah sahih atau tidak. Kalau sahih maka kita amalkan, kalau tidak sahih maka kita tidak mengamalkannya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Bagaimana dengan nas umum yang mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak dimulai dengan bismillah maka akan terputus keberkahannya, Ustaz? Hadis itu juga hadis yang lemah, ya, dilemahkan oleh para ulama. Hadis-hadis yang lemah, ya. Termasuk hadis lemah, Ustaz. Wa aqta dan sebagian riwayat terputus atau aqta kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya.
tul amrin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta'u wa abtar. Ya, maka segala sesuatu yang dimulai dengan bismillah maka itu terputus, ya, sia-sia dan semisal. Ya. Maka ini hadis juga hadis yang lemah. sehingga tidak bisa dijadikan dalil. Wallahu a'lam. Insyaallah. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz. Baik Ustaz, kita lanjutkan pertanyaannya Ustaz. Ada pertanyaan dari Andreas bin Anas Burhan di DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, semoga Ustaz sehat selalu dan dalam lindungan Allah Ta'ala. Anda mau bertanya Ustaz, setelah buang air kecil rasanya sudah tidak ingin buang air kecil lagi dan sudah dibersihkan. Selang 5 menitan perasaan ada air lagi yang keluar. Tidak lama berasa ada air lagi yang keluar, kira-kira 1 atau 2 tetes. Setelah dicek ternyata benar ada air lagi yang keluar karena celananya jadi basah. Itu bagaimana ya Ustaz? Karena air seninya keluar sendiri. Jazakallah khairan. Ya. Ya, jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Ini yang disebut dengan penyakit salisul baul, ya, air seninya keluar, berhenti, kemudian nanti keluar. Orang yang salisul baul ini ada 2 kondisinya. Tidak berhenti, terus menerus keluar. Maka orang yang semacam ini yang terus menerus keluar, tidak berhenti, tidak ada waktu jeda dia berhenti, ya, setiap mungkin 1 menit keluar, setiap 1 menit keluar, macam itu, tidak ada jeda. Maka orang semacam ini dia sholat dalam kondisi demikian tidak ada masalah. Tapi yang kedua adalah masalah orang yang salisul baul, dia ada jeda, jedanya lumayan. Misalnya dia kencing, nanti setelah 10 menit keluar lagi, nanti setelah dibersihkan 20 menit, 15 menit keluar lagi. Ini yang ada jeda. Yang ada jeda ini pertama, ya, itu ada celana yang kena air seni tersebut itu najis. Itu najis, harus dibersihkan. Dan maka dia juga harus membersihkan kemaluannya, disiram atau dibasuh. Kemudian waktu sholatnya adalah dia sholat di waktu di situ ada jeda. Kalau ada jeda, ya, ada jeda misalnya 10 menit, ya, 10 menit tidak keluar, maka dia sholat di waktu itu. Dia sholat di waktu itu walaupun tidak berjamaah. Ya, karena pas saat berjamaah misalnya keluar terus, maka tidak ada masalah dia walaupun tidak berjamaah, tapi sholat di waktu jeda tersebut. Ya, karena itulah di waktu dia tidak keluar najisnya. Ya, maka ini 2 ya, orang kena penyakit semacam ini. Kadang kencingnya tidak berhenti, ada yang berhenti. Kalau yang berhenti dia sholat di waktu jedanya, walaupun konsekuensinya misalnya dia harus tertinggal sholat berjamaah tidak mengapa. Maka insya Allah ditulis sholat seperti sholat berjamaah. Kemudian yang ketiga adalah jenis orang yang was-was. Orang yang was-was, ya, dia merasa ada sesuatu yang menetes padahal tidak. Maka orang yang was-was ini tidak dilihat was-wasnya dia sholat saja, jangan dia ganti celananya, karena ini adalah sekedar was-was. Karena kalau dia ganti dan semisalnya menyebabkan was-wasnya bertambah, menjadi tambah besar, maka dia harus cuek terhadap penyakit tersebut. Ya, wallahu a'lam. Insyaallah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Tapi pertanyaan selanjutnya Ustaz dari DKI Jakarta lagi Ustaz, yang bertanya bernama Dita Afifah. Bismillah, terkait sholat yang diqadha atau dicicil untuk sholat yang ditinggalkan karena malas, bagaimana cara mengqadhanya dan kapan? Lalu apakah mengqadha salat juga bisa berlaku untuk wanita setelah haid Ustaz? Syukran, jazakallah khairan. Ya, jazakallah khairan atas pertanyaannya. Pertama saya jawab dulu pertanyaan yang kedua. Ya. Apakah wanita mengqadha salat di waktu haidnya? Tidak. Ya, makanya ada seorang wanita, seorang sahabiyah bertanya kepada Aisyah, "Ya Aisyah, anak bis-salat." Ya. Dan sebagian riwayat, "Limadza umirna biqada'is siyam lam nu'mar biqada'is salat." Wahai Aisyah, kenapa kita diperintahkan untuk mengqadha puasa, tidak diperintahkan untuk mengqadha salat? Kemudian kata Aisyah, "Ahruriyati anti." Kata Aisyah, apakah engkau seorang wanita khawarij? Wanita khawarij itu istilah kita zaman sekarang adalah orang takfiri, orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Ya, apakah engkau ada seorang wanita khawarij? Karena khawarij punya prinsip mengqadha salat. Karena salah satu madhab khawarij di dalam fikih, mereka adalah mengqadha salat bagi wanita haid yang ditinggalkan. Ya. Maka khawarij itu ada ciri khasnya mereka, ya, di dalam masalah fikih. Jadi antara ciri khasnya mereka adalah mengqadha salat
di waktu mengqadha salat bagi orang wanita haid. Yang kedua ciri khas mereka tidak membolehkan al-mas'u al-kuffain. Mereka mengingkari semua hadis-hadis yang mengusap terompah. Makanya Ahlussunnah sebagian ulama akidah memasukkan pembahasan mengusap terompah ke dalam pembahasan akidah. Karena salah satu pembeda antara Khawarij dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya, hadis Aisyah ini sangat jelas sekali. Kata Aisyah, seperti inilah kami diperintahkan pada zaman Nabi. Kami diperintahkan mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Oleh karenanya, seorang wanita yang haid, maka dia tidak perlu mengqadha salat yang dia tinggalkan di masa haidnya. Dan tidak boleh dia mengqadha, karena ini adalah perintah dari Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah masalah seseorang yang meninggalkan salat, bagaimana cara mengqadhanya. Tentu ini kembali kepada masalah apakah meninggalkan salat itu keluar dari Islam ataukah tidak. Ini masalah khilaf di kalangan para ulama. Bagi yang berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat itu keluar dari Islam, meninggalkan salat secara total, dia keluar dari Islam. Bagi yang mengambil pendapat ini, dan ini pendapat sebagian ahli hadis, pendapat Imam Ahmad dan yang lainnya, maka kelaziman, keharusan dari pendapat ini adalah mereka tidak perlu mengqadha. Mereka tidak perlu mengqadha. Karena dia keluar dari Islam, maka kelaziman dari pendapat ini adalah mereka tidak harus mengqadha. Tapi bagi yang mengambil bahwasanya orang yang meninggalkan salat dengan sengaja itu tidak keluar dari Islam, tapi berada di dalam dosa yang sangat besar, maka kelaziman dari pendapat ini adalah dia harus mengqadha salatnya ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau mengambil pendapat kedua ini, maka dia harus mengqadha. Bagaimana cara mengqadhanya? Maka cara mengqadhanya sesuai dengan kemampuan. Mungkin ditinggalkan bisa selama 1 tahun dia tidak salat, maka dia hitung untuk 5 kali dalam 360 hari misalnya. Maka dia qadha sesuai dengan kemampuannya sampai selesai. Semacam itu. Wallahu a'lam. InsyaAllah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, kita masih ada waktu untuk pertanyaan terakhir kita, Ustaz ya. Pertanyaan terakhir dari Muhammad Ihsan di DKI Jakarta, Ustaz. Apakah mengamalkan ilmu yang ada di Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW itu secara terus-menerus, atau hanya perlu 1 atau beberapa kali saja sudah cukup? Yang penting kita sudah mengamalkannya. Contohnya seperti memberikan hadiah atau makanan ke tetangga atau amalan yang sejenis lainnya. Syukran, jazakallah khairan. Baik. Beramal saleh, perintah untuk beramal saleh itu pada asalnya yufidut tikrar. Maka ini kembali kepada permasalahan usuliyah. Ulama mengatakan al-amr yufidut tikrar. Apakah amr perintah itu menunjukkan perbuatan itu diulang-ulang atau tidak? Maka kalau ada sebabnya, maka disuruh untuk diulang-ulang perbuatan tersebut. Kalau ada sebabnya, maka bisa jadi mengulang-ulang itu merupakan sebuah kewajiban. Contoh misalnya sholat, kita diperintahkan untuk sholat. Sebabnya apa? Karena ada masuknya waktu sholat. Setiap kali masuk waktu sholat, maka setiap kali perbuatan itu kita ulang. Maka kita mengulang-ulang perbuatan tersebut. Maka disuruh kita mengulang tersebut. Sama, kita disuruh misalnya untuk berzakat. Setiap kali sampai nisab kita, haul kita, maka disuruh kita untuk mengeluarkan zakat. Maka kalau ada ilahnya, ada sebabnya, disuruh kita mengulang perbuatan tersebut. Dan ini tergantung, bisa pengulangan ini hukumnya wajib, bisa menjadi sunnah. Contoh perbuatan yang tidak ada sebabnya misalnya, perintah yang tidak ada, tidak berkaitan dengan bahwasanya itu harus diulang. Contoh misalnya seseorang tidak diwajibkan dia haji kecuali 1 kali, karena nas dari Nabi SAW. Maka ketika ada sebab, maka itu diulang. Kalau tidak ada sebab, maka dia tidak diulang. Maka orang yang bersedekah melihat ada orang yang kesusahan, kemudian dia bantu, maka ini dia melaksanakan perintah Nabi yang memberi orang yang membutuhkan. Setiap kali dia ketemu, disuruh dia beramal dengan ilmu tersebut. Setiap kali dia mendapat kasus tersebut, setiap kali dia mendapat kondisi tersebut, maka dia disuruh untuk membantu. Jadi beramal itu tidak hanya putus
pada satu kali saja, tapi setiap kali ada sebab yang mengharuskan kita beramal dengan demikian, maka kita disuruh beramal. Ya, setiap kali ada sebab kita yang mengharuskan demikian, maka kita disuruh untuk beramal. Ya, setiap kali Anda ketemu anak yatim, Anda beri dia. Setiap kali Anda ketemu anak yatim dimanapun, Anda beri dia. Tidak hanya cukup satu kali. Ya. Maka ini yang dimaksudkan ya. Baik, kalau saya Ustaz mampunya bisa satu kali, apakah termasuk nanti dapat fadilah? Misalnya seseorang yang memperhatikan atau menjamin, menjaga anak yatim seperti ini di surga, mudah-mudahan demikian. Mudah-mudahan dia mendapatkan demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tapi kalau dia punya kelebihan yang lebih dari hartanya, maka setiap kali dia bisa membantu orang, dia bantu. Setiap kali dia menemukan orang yang kesusahan. Wallahu a'lam. Masya Allah, syukran, jazakumullah khairan atas jawabannya. Ya, dengan berakhirnya jawaban tadi, maka berakhirlah perjumpaan kita Ustaz pada kesempatan kali ini Ustaz. Masya Allah, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya Ustaz. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita menjawab 14 pertanyaan dan semuanya dari Dewan Redaksi Ustaz, karena sebenarnya layanan telepon kita sering terganggu Ustaz. Jadi kami mohon maaf sebesar-besarnya juga kepada para pemirsa dan penyimak program acara live interaktif pada kesempatan kali ini yang belum bisa terhubung melalui telepon. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Syukran Ustaz, jazakumullah khairan kepada Ustaz sekali lagi Ustaz. Syukran, jazakumullah khairan. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh pemirsa yang telah ikut membersamai acara kita pada kesempatan kali ini dari pertama hingga selesai, baik yang telah bertanya langsung melalui terutama bagi yang telah bertanya melalui website kami di www.dewanfatwa.com. Dan kami juga mengajak kembali para pemirsa untuk bisa berjuang bersama kami memperjuangkan menyebarkan dakwah Islam ini melalui rekening aktif yang bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda semua. Ya, syukran, jazakumullah khairan. Kemudian saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang 12 tahun?